Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Malam hari ini saya mau mengajak kita untuk bersuka cita dalam kul hari ini. Semua karena Tuhan dan kebaikan Tuhan. Haleluya. Semua yang bersuka cita, semua bertepuk tangan dan memuji Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama katakan, Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupanku. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita. Haleluya, bersukacita. Haleluya, bersukacita selamanya. Hari-hari ini saya mau ngajak kita untuk mengingat akan kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Tapi Dia sudah bangkit dan hidup untuk setiap kita, untuk menebus setiap dosa-dosa kita. Mari kita masuk hadirat Tuhan. Kita menyembah Tuhan, merenungkan Tuhan. Yesus. Mari katakan, kemanakah aku
seluruh pengabdianku, bahkan seluruh pengabdianku, tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Mari angkat tanganmu, sembah Tuhan, sembah Tuhan, sembah Tuhan. Masuk hadiratnya, sembah Dia, Yesus. Sungguh besar kasih-Mu kepadaku, sungguh besar, sungguh indah cinta-Mu Tuhan. Ku menyembah-Mu di tempat ini. Mari katakan, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Katakan sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Mari sekali lagi bangkit berdiri, katakan sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Mari sekali lagi katakan sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar Tuhan, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Mari katakan sungguh indah.
Shalom, selamat berjumpa kembali dalam ibadah Kul Online GBI Rayon 17 Lampung. Saudara, beberapa waktu yang lalu kita sudah memperingati perayaan Paskah, yaitu peringatan di mana hari kebangkitan Tuhan Yesus. Dan Alkitab mencatat sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, maka ada waktu sekitar 40 hari di mana Tuhan Yesus masih ada di bumi dan menampakkan dirinya kepada murid-murid. Dan ada salah satu cerita yang saya mau ajak saudara semua untuk kita belajar dari bagaimana Tuhan Yesus menampakkan kepada dua orang murid yang sedang dalam perjalanan menuju ke Emmaus. Saudara, mari kita baca di dalam Lukas pasal yang ke-24, ayat yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-21. Perikopnya berjudul, Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga, dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Tuhan Yesus. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya, kata Yesus kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang akan datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi." Saudara, Alkitab menceritakan bahwa ada dua orang murid Yesus yang pergi meninggalkan Yerusalem dan berjalan menuju ke Emmaus. Dan di dalam perjalanan mereka, saudara, mereka membincangkan apa yang baru saja terjadi di Yerusalem. Nah, ketika mereka berada di tengah perjalanan, tiba-tiba Tuhan Yesus datang menghampiri mereka. Tuhan Yesus bahkan berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata kedua orang murid ini sehingga mereka tidak bisa mengenali bahwa orang yang berjalan bersama dengan mereka adalah Tuhan Yesus sendiri. Dan kemudian saudara, Tuhan Yesus bertanya kepada kedua murid itu, "Apa yang sedang kamu bicarakan? Apa yang sedang kalian perbincangkan?" Dan kemudian saudara, kedua murid ini terkejut, mereka berhenti dan dengan muka yang muram mereka balik tanya kepada Tuhan Yesus. Mereka bilang begini, "Apakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak mengetahui peristiwa yang baru saja terjadi?" Tuhan Yesus tanya balik lagi kepada kedua muridnya, "Apakah itu?" Maka saudara, kedua muridnya mulai menceritakan bahwa mereka memiliki seorang guru, seorang pemimpin namanya Yesus dari Nazaret. Dan bagaimana Tuhan Yesus itu berkuasa melakukan banyak hal, menolong orang, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan-setan, bahkan membangkitkan orang mati, saudara. Tetapi kemudian imam-imam kepala dan para pemimpin mereka menangkap Yesus dan menyerahkannya kepada tentara Romawi sehingga Tuhan Yesus kemudian dihukum mati lewat penghukuman di kayu salib, saudara. Dan ternyata kematian daripada Tuhan Yesus ini melahirkan atau menimbulkan rasa kecewa dan putus asa di antara para murid-murid. Tadinya mereka berharap bahwa Yesuslah yang akan menjadi pemimpin mereka, kemudian membebaskan mereka dari penjajahan tentara Romawi, saudara.
Tapi kemudian ketika mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri Yesus dihukum mati di kayu salib, maka hal itu menghancurkan pengharapan mereka. Hal itu membuat setiap murid-murid yang ada menjadi putus asa. Dan kedua murid ini yang berjalan menuju ke Emmaus adalah contoh dari mereka yang merasa putus asa. Mereka yang kecewa. Bahkan mungkin mereka juga marah dengan keadaan atau kejadian yang terjadi kepada Tuhan Yesus. Bagi mereka, mereka sudah tidak punya pengharapan lagi. Mereka rasanya sudah tidak punya masa depan lagi. Mereka putus asa, saudara. Dan akhirnya kedua murid ini memutuskan untuk pergi ke Emmaus. Mereka memutuskan untuk pulang ke kampung halaman mereka dan meninggalkan kota Yerusalem. Karena begini, karena mereka pikir semuanya sudah selesai. Nggak ada lagi yang bisa diharapkan. Nggak ada lagi yang bisa menjadi sumber kekuatan. Nggak ada lagi orang yang bisa dijadikan pemimpin bagi mereka. Saudara dengar baik. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kadangkala kita mengalami yang dinamakan perjalanan menuju ke Emmaus. Yaitu saat-saat di mana kita merasa kecewa. Saat-saat di mana kita merasa putus asa, saat-saat di mana kita juga bisa marah dengan keadaan dan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Saat-saat ketika kita merasa tidak punya masa depan lagi, tidak punya pengharapan lagi akan hidup ini. Dan saudara, orang-orang yang seperti ini biasanya mengambil tindakan, mengambil langkah kembali kepada kehidupan lamanya. Ada banyak orang yang bilang begini, sudahlah, udah gak usah gereja-gerejaan lagi, gak usah ibadah lagi, gak usah ikut kul lagi, gak usah kenal Tuhan lagi bahkan. Dan mereka kembali kepada kehidupan lama mereka. Dan ini yang terjadi kepada dua murid ini, saudara. Sehingga mereka tinggalkan Yerusalem dan mereka pulang berjalan menuju ke Emmaus. Hari ini saya mau mengajak kita semua untuk kita belajar lewat perjalanan menuju ke Emmaus. Ada hal-hal yang kita bisa pelajari supaya apa? Supaya ketika kita merasa putus asa, ketika kita merasa kecewa, ketika kita mungkin merasa tidak ada pengharapan lagi, tapi ada pelajaran-pelajaran yang kita bisa ambil dari perjalanan menuju ke Emmaus ini, saudara. Yang pertama, kita akan baca di dalam Lukas 24 ayat yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Saudara, Emmaus merupakan sebuah kampung atau sebuah tempat yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Alkitab tidak mencatat alasan kedua orang murid ini kembali ke Emmaus, pergi ke Emmaus. Tapi yang jelas saudara, mereka pergi meninggalkan Yerusalem. Dan saya mau katakan begini, apa yang dilakukan oleh kedua orang murid ini, apa yang dilakukan mereka itu justru berlainan tindakannya dengan sebagian besar murid yang ada. Sebagian besar murid yang lain tetap memilih untuk bertahan tinggal di Yerusalem. Sekalipun mungkin juga mereka mengalami masa-masa yang sukar, sekalipun mereka juga mungkin dalam kondisi dan situasi yang sulit, dalam ujian, pergumulan dan permasalahan, tapi murid-murid yang lain tetap bertahan dan tetap tinggal di Yerusalem. Hanya dua orang murid ini yang melakukan tindakan yang berbeda, meninggalkan Yerusalem dan kemudian mereka pergi menuju ke Emmaus. Saudara, pelajaran apa yang kita bisa ambil dari sini? Satu pelajaran yang saya dapatkan adalah begini. Ketika saudara dalam masa-masa yang sukar, dalam kondisi yang sulit, mungkin saudara merasa kecewa, marah, putus asa. Tapi satu hal yang Tuhan mau, jangan tinggalkan persekutuan. Saudara, kul ini tempatnya kita bersekutu. Kul ini tempatnya kita saling menguatkan. Coba saudara lihat di dalam Ibrani 10 ayat yang ke-25. Alkitab katakan demikian. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang
mendekat. Surat Ibrani katakan begini, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, sekalipun mungkin situasi dan kondisi kita sedang tidak baik, saudara. Tapi walaupun dalam kondisi yang sukar, dalam situasi yang sulit, kita tetap beribadah. Kita tidak tinggalkan persekutuan. Saudara, walaupun saudara dalam pergumulan, dalam permasalahan, tetap beribadah kul. Supaya apa? Supaya kita bisa saling menasehati, supaya kita bisa saling menguatkan, supaya kita bisa saling mendoakan. Jadi pelajaran yang pertama dari perjalanan menuju ke Emmaus adalah kita tidak boleh meninggalkan persekutuan. Kita tidak boleh menjauhkan diri dari ibadah-ibadah, tapi tetap beribadah walaupun situasinya dalam kondisi yang tidak baik, saudara. Tetap berharap sama Tuhan, tetap saling menguatkan satu dengan yang lain. Itu tujuan dari kul, saudara. Yang kedua, apa yang kita bisa pelajari lagi? Ayat yang ke-15 tetap dari Lukas 24 katakan demikian. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Saudara, dalam perjalanan mereka ke Emmaus, Alkitab katakan Tuhan Yesus sendiri datang kepada mereka. Tuhan Yesus tidak diwakilkan, tapi Tuhan Yesus memilih dirinya sendiri untuk datang dan berjalan bersama-sama dengan mereka dan bercakap-cakap dengan kedua orang muridnya. Saudara, dengar baik. Mungkin ada di antara kita yang sedang mengalami masa-masa yang sukar, kondisi yang sulit. Mungkin saudara sedang kecewa, mungkin saudara sedang marah dan putus asa seperti yang tadi saya katakan. Bahkan mungkin saudara sedang mengambil keputusan untuk tinggalkan Yerusalem, untuk tinggalkan ibadah, untuk tinggalkan Tuhan, bahkan mungkin seperti itu. Dan kau sudah mulai melangkah menuju kembali kepada kehidupanmu yang lama. Dengar baik. Bahkan ketika engkau mengambil keputusan seperti itu, Tuhan Yesus mengasihi saudara. Tuhan Yesus mau menghampiri saudara, berjalan bersama-sama dengan saudara, dan bercakap-cakap dengan saudara. Saudara, poin yang kedua, sekalipun dalam situasi kondisi yang tidak baik, dalam situasi apapun, Tuhan Yesus tetap menyertai saya dan saudara. Bahkan di tengah-tengah kondisimu yang sedang sulit, Tuhan mau berjalan bersama dengan engkau. Tuhan mau bercakap-cakap dengan engkau. Saudara, di dalam Matius 28 ayat yang ke-20 katakan begini. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Hari-hari ini, saudara yang sedang merasa marah, kecewa, putus asa, bahkan saudara yang merasa sudah tidak ada pengharapan lagi, sudah gak punya masa depan lagi, Tuhan ada bersama dengan saudara. Dan Tuhan tetap menyertai saudara. Bahkan Dia berjalan bersama dengan kita. Oh saudara, kalau Tuhan berjalan bersama dengan saya dan saudara, percayalah Tuhan akan sanggup memimpin, menolong kehidupan saya dan saudara. Itu yang kedua. Sekarang yang ketiga, saudara. Lukas 24 ayat yang ke-28. Demikian bunyi firman Tuhan. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Mereka sudah mau sampai ke Emmaus. Lalu Tuhan Yesus berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka, kedua murid itu, sangat mendesak Tuhan Yesus. Katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah Tuhan Yesus untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Saudara, ketika mereka sudah mau sampai di kampung Emmaus, maka Tuhan Yesus berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tapi kemudian kedua murid ini mendesak dan mengundang Tuhan Yesus untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Dan akhirnya Tuhan Yesus pun bersedia, dan malam hari itu Tuhan Yesus tinggal bersama dengan mereka. Dengar baik saudara, yang ketiga, poin ketiga yang kita bisa pelajari dari perjalanan ke Emmaus adalah, mari kita undang Tuhan Yesus untuk masuk dalam kehidupan kita, untuk masuk dalam keluarga saudara, untuk masuk mungkin juga dalam usaha dan pekerjaan kita. Mungkin situasi dan kondisinya lagi gak baik. Mungkin udah gak ada harapan bagi pekerjaanmu.
Mungkin udah gak ada masa depan bagi usahamu. Tapi saya mau katakan demikian, kalau engkau undang Yesus masuk dalam keluargamu, undang Yesus masuk dalam usaha dan pekerjaanmu, maka Tuhan Yesus sanggup mengubahkan setiap keadaan. Tuhan Yesus mengubahkan segala sesuatu yang tidak baik menjadi sangat amat baik. Saudara, hari itu atau malam itu merupakan satu malam yang membangkitkan iman mereka. Kalau saudara membaca di ayat-ayat selanjutnya, kedua murid tadi berkata begini, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika kita sedang berbicara dengan Dia? Oh, waktu Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan mereka, Tuhan Yesus membangkitkan iman mereka. Sehingga iman mereka, hati mereka kembali berkobar-kobar. Mereka kembali menyala-nyala. Dan di akhir ceritanya saudara, kedua murid ini tidak mau lama-lama ada di Emmaus. Mereka segera bangkit dan kemudian mereka kembali ke Yerusalem. Dan biarlah hal ini juga menjadi bagian saya dan saudara. Mungkin hari-hari ini kita sudah putus asa. Mungkin hari-hari ini kita merasa lemah, tidak berdaya lagi. Tapi saudara, dengan baik, ketika Tuhan Yesus ada bersama dengan kita, ketika Tuhan Yesus kita undang masuk dalam hidup kita, maka Dia yang akan membangkitkan hidup saudara. Maka Dia yang membangkitkan usaha pekerjaanmu. Maka Dia akan membangkitkan imanmu. Maka Dia akan membangkitkan semangatmu. Dia akan membangkitkan kita. Dan kita kembali bisa menyala-nyala di dalam Tuhan. Yang terakhir, yang keempat, ayat yang ke-30. Waktu Ia duduk makan dengan mereka, waktu Tuhan Yesus duduk makan dengan murid-murid, Ia mengambil roti, Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Saudara, ini yang Tuhan Yesus lakukan waktu Tuhan Yesus duduk makan bersama dengan murid-murid. Kedua orang murid tadi, saudara. Dia duduk makan dan kemudian Dia ambil roti, Ia mengucap berkat dan memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada kedua muridnya tadi. Saudara, sebenarnya pada malam hari itu Tuhan Yesus adalah tamu di rumah itu. Betul ya? Ingat tadi di poin yang ketiga, Tuhan Yesus seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya dan kedua murid itu mendesak dan mengundang Tuhan Yesus untuk tinggal bermalam bersama dengan mereka. Jadi posisi Tuhan Yesus adalah tamu. Tapi yang aneh saudara, ketika mereka duduk makan, bukannya tuan rumah yang memimpin perjamuan, tapi Tuhan Yesus sendiri yang memimpin perjamuan malam pada waktu itu. Saya mau katakan demikian, poin yang keempat. Mari kita undang Yesus dan jadikan Dia sebagai pemimpin dalam hidup saya dan saudara. Jadikan Tuhan Yesus sebagai pemimpin keluarga saudara. Jadikan Tuhan Yesus sebagai pemimpin di gerejamu. Jadikan Tuhan Yesus sebagai pemimpin di kul-kul saudara. Biar Tuhan yang memimpin. Karena begini saudara, kalau Tuhan yang memimpin hidup kita, maka percayalah, pimpinan Tuhan tidak pernah salah. Kalau Tuhan yang memimpin hidup kita, maka Dia akan memimpin kita masuk kepada rencananya yang ajaib dan dahsyat itu. Kalau Tuhan yang memimpin hidup saya dan saudara, maka Dia memimpin hidup kita menuju kepada masa depan yang penuh dengan harapan. Sekalipun kelihatannya hari-hari ini sudah gak ada harapan, tapi Tuhan Yesus sanggup memberikan pengharapan yang baru buat saya dan saudara ketika kita izinkan Tuhan memimpin hidup kita. Saudara, perjalanan ke Emmaus kita belajar 4 hal. Yang pertama, jangan tinggalkan persekutuan. Jangan tinggalkan ibadah. Justru di tengah-tengah kondisi yang sukar, di tengah-tengah masa-masa yang sulit, semakin giat beribadah, semakin giat dalam persekutuan, dan saling memberikan kekuatan satu dengan yang lain, saling mendoakan satu dengan yang lain. Yang kedua saudara, kita harus tetap percaya dan beriman bahwa Tuhan itu tetap menyertai saya dan saudara. Kalau Tuhan yang menyertai kita, maka segala sesuatu persoalan permasalahan pasti Tuhan bereskan. Yang ketiga, mari kita undang Tuhan Yesus untuk masuk dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, dalam usaha pekerjaan kita, bahkan dalam setiap aspek hidup kita. Kita undang Tuhan Yesus tinggal bersama-sama dengan kita. Dan yang keempat, yang terakhir,
Mari jadikan dia pemimpin dalam hidup kita, dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam hubungan keluarga, rumah tangga. Jadikan dia sebagai pemimpin. Maka saya percaya Tuhan akan memimpin kita semua keluar dari padang gurun, masuk ke dalam tanah perjanjian yang disiapkan Tuhan buat kita semua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu pada malam hari ini. Di tengah-tengah ibadah kul kami pada malam hari ini, kami percaya Tuhan, firman Tuhan menjadi kekuatan. Firman Tuhan menjadi jawaban dalam kehidupan kami. Tuhan, hamba berdoa buat setiap kami yang mungkin sedang sepertinya berada dalam perjalanan ke Emmaus. Buat setiap kami mungkin yang hari-hari ini merasa kecewa, merasa putus asa dan merasa tidak punya pengharapan lagi. Tapi hamba berdoa Tuhan, seperti Engkau menghampiri 2 orang murid dan berjalan bersama-sama dengan mereka yang menuju ke Emmaus. Saat ini Engkau sendiri juga menghampiri umat-umat-Mu. Engkau sendiri ada di tengah-tengah umat-Mu. Engkau bercakap-cakap dengan mereka. Bahkan Engkau ada bersama dengan mereka ya Tuhan. Aku berdoa Kau berikan mereka kekuatan, supaya mereka bisa tetap kuat beriman teguh kepada Engkau. Supaya mereka Tuhan, umat-umat-Mu tidak pernah meninggalkan ibadah, tidak meninggalkan persekutuan-persekutuan mereka ya Bapa. Aku berdoa Tuhan, Kau ada bersama dengan mereka, Kau beserta dengan mereka. Dan Tuhan, umat-umat-Mu mengundang Kau ada di tengah-tengah mereka saat ini. Mengundang Kau masuk lebih jauh, bahkan memimpin hidup mereka. Engkau yang terus menolong menopang kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur buat firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara, kini tiba waktunya untuk kita memberikan persembahan. Saudara bisa memberikan persembahan dengan 3 cara. Yang pertama, saudara bisa mentransfer persembahan ke rekening-rekening gereja yang ada di layar kaca saudara. Kemudian yang kedua, saudara bisa menggunakan e-money dengan cara men-scan QR juga yang ada di layar kaca saudara. Dan yang ketiga, saudara bisa memberikan persembahan melalui sebuah amplop. Dan kemudian amplop persembahan tersebut dimasukkan ke ruang pembicara yang ada di GBI Malahayati. Dan di ruang pembicara itu ada sebuah kotak persembahan. Dan saudara bisa memasukkannya ke dalam kotak tersebut. Tuhan Yesus memberkati persembahan saudara. Tiba waktunya bagi kita untuk mengakhiri ibadah kul pada malam hari ini. Saya mengundang semua untuk bangkit berdiri dan arahkan hati dan tanganmu kepada Tuhan, sumber segala berkat. Kekasih-kekasih hati Tuhan, malam hari ini terimalah berkat yang terbaik dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan penghiburan yang manis dari Roh Kudus, menyertai kita semua mulai malam hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari setiap kita yang diberkati sama-sama katakan, Amin.